Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Aprilia dengan NIM 230104010002 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang ilmu dakwah. Yang pertama, kita akan membahas tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, kita akan membahas konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, kita akan membahas proses dan unsur dakwah. Dan yang terakhir, kita akan membahas objek studi ilmu dakwah. Baik, yang pertama adalah pengertian. Ilmu dakwah adalah bidang studi yang berfokus pada pemahaman teori dan praktik berkaitan dengan upaya menyampaikan pesan, ajaran, dan nilai-nilai Islam kepada orang lain. Ilmu dakwah melibatkan berbagai aspek termasuk metode komunikasi, strategi dakwah, etika dalam berdakwah, serta pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang akan disampaikan. Tujuan dari ilmu dakwah adalah untuk menjalankan tugas dakwah sebagai bagian penting dalam agama Islam, yaitu mengajak orang kepada iman, mempromosikan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Ilmu dakwah juga mempertimbangkan berbagai konteks sosial, budaya, dan teknologi yang dapat memengaruhi cara dakwah yang dilakukan di dalam masyarakat modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tinjauan semantik ilmu dakwah. Yang pertama, pemilihan kata-kata. Penting untuk memilih kata-kata yang tepat dan bermakna dalam pesan-pesan dakwah. Yang kedua, ada definisi konsep agama. Semantik ilmu dakwah juga melibatkan definisi dan penjelasan konsep agama dalam bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam dakwah seperti bahasa kiasan atau bahasa sastra. Yang keempat, pemahaman kultural. Memahami aspek budaya dan kultural dari audiens adalah paling penting dalam semantik ilmu dakwah. Dan yang terakhir, tata bahasa. Struktur kalimat dan tata bahasa dalam pesan-pesan dakwah harus sesuai dengan norma-norma bahasa yang sesuai. Kita memasuki kepada fenomena dakwah. Fenomena ilmu dakwah mencakup perkembangan, tren, dan dinamika dalam bidang studi yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk menyebarkan ajaran agama, seperti interdisiplinaritas, perkembangan media dan teknologi, dakwah di era digital, pembelajaran dan pendidikan, dan lain-lain. Fenomena ilmu dakwah mencerminkan bagaimana ilmu ini berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Lanjut kepada definisi menurut para ahli. Yang pertama dari Dr. Muhammad Abu Zahra. Abu Zahra, seorang sarjana Islam, menggambarkan ilmu dakwah sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip dan metode-metode yang digunakan dalam upaya penyebaran agama Islam. Yang kedua, Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. As-Samawi menyatakan bahwa ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menjelaskan dan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada non-muslim dengan cara yang efektif. Yang ketiga, Profesor Dr. Hamka. Hamka, seorang ulama dan cendekiawan Indonesia, mendefinisikan ilmu dakwah sebagai ilmu untuk mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan akal, hati, dan perasaan, serta dengan landasan ilmu pengetahuan yang benar. Kembali lagi ke mind mapping kita. Di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Memasuki pada dasar hukum dakwah. Dasar hukum dakwah itu berada di Quran dan hadis seperti di dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim.
yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Memasuki kepada fungsi dan tujuan dakwah. Fungsi dakwah sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai agama, serta dalam berkontribusi pada pembangunan moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Dakwah juga memiliki peran dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan mendukung proses dialog antar agama seperti memotivasi perubahan perilaku, menggunakan media dan teknologi, mengembangkan kader dakwah, dan lain-lain. Tujuan utama ilmu dakwah adalah memfasilitasi penyebaran pesan-pesan agama dengan cara yang sesuai, relevan, dan efektif dalam masyarakat modern, serta mencapai perubahan positif dalam pemahaman dan perilaku individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut, seperti menyebarkan agama, mendidik dan memberikan pemahaman tentang agama, dan membangun kerukunan antar umat beragama, dan lain-lain. Lanjut kepada proses dakwah. Di sini ada 4 macam. Yang pertama takhtid, yaitu perencanaan. Yang kedua takzim, yaitu keorganisasian. Yang ketiga tindakan berdakwah, yaitu action. Yang keempat evaluasi, yaitu penilaian. Materi yang pertama yaitu perencanaan dakwah. Dalam istilah bahasa Arab disebut takhtid adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan penting sangat efektif dilakukan dalam proses perencanaan karena dalam banyak hal apabila mengambil keputusan tidak dilakukan dalam perencanaan, maka segala bentuk kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lanjut yang kedua, tanzim atau keorganisasian. Pengorganisasian atau dalam istilah bahasa Arab disebut al-tanzim adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Setelah direncanakan, langkah berikutnya dalam pencapaian tujuan organisasi adalah mengorganisir segala sumber daya untuk diarahkan guna menggerakkan organisasi pada tujuan yang telah ditentukan. Lanjut yang ketiga yaitu tindakan dakwah atau action, merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase pergerakan ini merupakan inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam kesuksesan program yang dilaksanakan. Adapun pengertian pergerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian. Untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, memberikan saran, tanggapan, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga organisasi tetap eksis, sehingga kebutuhan akan evaluasi dan pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Yaitu yang ketiga kita akan membahas proses dan unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i yaitu pelaku dakwah, mat'u yaitu mitra dakwah, maddah materi dakwah, wasilah media dakwah, thariqah yaitu metode, dan yang terakhir adalah athar yaitu efek dakwah. Masuk pada materi yang pertama, kita kepada da'i yaitu pelaku dakwah. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan atau tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Secara umum, kata da'i ini sering disebut dengan sebutan muballigh, orang yang menyampaikan ajaran Islam. Namun, sebenarnya sebutan ini
Konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib, atau orang yang berkhutbah, dan sebagainya. Yang kedua ada mat'u, yaitu penerima dakwah. Mat'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam ataupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya kepada maddah, yaitu materi dakwah. Pada dasarnya, materi dakwah bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi dakwah tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai. Namun, secara umum bahwa materi dakwah adalah mencakup ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Karena sangat luasnya ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, maka dai harus cermat dan mampu dalam memilih materi yang akan disampaikan kepada mat'u dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Masuk kepada wasilah, yaitu media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mat'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dakwah menjadi 5 macam. Yang pertama lewat lisan, yang kedua lewat tulisan, yang ketiga lewat lukisan, dan yang keempat audiovisual, dan yang kelima akhlak. Contoh yang lisan adalah merupakan wasilah dakwah yang paling sederhana menggunakan lidah dan suara. Contohnya tulisan menggunakan buku, majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk, dan sebagainya. Contohnya lukisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan gambar, karikatur, dan sebagainya. Contohnya audiovisual seperti televisi, film, internet, dan sebagainya. Contohnya akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan yang nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati serta didengarkan oleh mat'u. Selanjutnya ada thariqah, yaitu metode dakwah. Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki suatu pengertian, suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, tata pikir manusia. Sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah suatu secara sistematis yang diterima dalam mencari kebenaran ilmiah. Ketika membahas tentang metode dakwah, maka ada umumnya merujuk pada surah An-Nahl ayat 125. Dalam surah tersebut ada 3 metode dakwah, yaitu yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga mujadalah billati hiya ahsan. Masuk yang terakhir, yaitu athar, efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek asar pada mat'u, yaitu penerima dakwah. Asar sering disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian. Para dai kebanyakannya mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal, asar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah berikutnya. Tanpa menganalisir asar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan mencapai tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis asar dakwah secara cermat dan tepat, dengan menganalisis asar, dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Demikian juga strategi dakwah termasuk dalam penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik dan dapat ditingkatkan. Baik, kita memasuki kepada materi yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran agama Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya.
Dan yang kedua yaitu objek material ilmu dakwah, sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.